Halo Sobat IMC, kembali lagi dengan saya Elda Priska dan hari ini kita akan bincang-bincang seru sama expert di bidang THT yaitu Dr. Ferdinand, spesialis telinga, hidung, dan tenggorokan. Hai dok, say hi dulu dok sama Sobat IMC. Halo. Nah, jadi hari ini kita akan bahas satu topik dok yang mungkin tanpa sadar tapi banyak dialami dan ini cukup mengganggu di kalangan kaula-kaula muda Sobat IMC, yaitu mungkin kalau orang tuh usianya masih 35 ke atas gitulah ya dok ya, tapi tuh kalau suka ngeluh kalau dipanggil kok suka nggak nyaut atau nggak denger, penurunan pendengaran, biasanya tuh bisa terjadi karena apa dok? Banyak ya kalau kita lihat anatomi telinga pada usia muda terutama biasanya belum ada kelainan ya dari saraf atau metaboliknya. Biasanya kita periksa dari luar dulu nih, dari liang telinganya ada masalah enggak, kalau ada ke dalam lagi ke liang telinganya ada enggak sumbatan misalnya ya. Biasanya yang muda-muda nih suka ngorek-ngorek telinga atau over abuse pada treatment telinga yang beredar di luar ya, di sosmed gitu ya. Jadi malah si kotoran itu yang tadinya bisa keluar sendiri jadi malah tersumbat. Itu biasanya sih itu ya kalau usia muda. Kalau usia muda gangguan pendengaran terlibat yang lain kayaknya belum ya. Kalau masalahnya karena masalah anatomi telinga tulang-tulang pendengarannya sih jarang ya dok ya kalau usia muda. Ya, berarti lebih kepada faktor eksternal yang menyumbat saluran pendengarannya. Iya. Oh, nah dok kan emang tuh di sosmed sama di e-commerce sering ada yang jual-jual alat pembersih telinga menggunakan kamera. Nah, itu tuh sebenarnya aman nggak sih dok digunakan sama orang-orang awam gitu? Atau lebih baik udahlah ke THT aja gitu kalau mau bersihin telinga, dan biasanya idealnya direkomendasikannya berapa lama sekali? Oke. Ya, sebenarnya kami dokter THT itu sebenarnya melarang untuk intervensi ke telinga atau hidung terlalu dalam, sehingga dimana si orang itu tersebut juga nggak tahu bentuk telinga itu seperti apa sih gitu ya. Jadi mulailah dijual di luaran tuh alat yang untuk melihat, ada kamera untuk melihat ke dalam. Ya sah-sah aja, silakan aja dicoba, tapi selama tidak tersesat, maksudnya tidak keluhan ya. Tapi kalau dia bisa, contoh kayak cotton bud gitu ya, dia pakai, sebenarnya dia akan membuat kotoran makin masuk karena ketidaktahuan si orang tersebut. Tapi kalau dia tahu tidak ada masalah ya silakan aja. Nah, pentingnya kalibrasi kita bilang ya, untuk periksa ke dokter THT itu referral antara 6 sampai setahun ya, 6 bulan lah minimal, dicek ada tidak ada keluhan, atau udah mulai ada keluhan telinga itu mulai penuh, rasa ketekan, nyeri segala macam, ya sudah periksa gitu ya, karena untuk melihat ke dalam butuh orang lain, kita ngeliat sendiri gitu kan ya. Jadi bebas aja selama tidak ada masalah. Ketika ada masalah langsung cek ke THT, ke dokter Ferdinand. Nah tuh, jadi Sobat IMC hati-hati, jangan langsung percaya sama promosi-promosi di e-commerce atau di sosmed ada alat kamera buat mengeluarkan kotoran telinga, karena ternyata itu ya ada risikonya juga. Jadi lebih baik langsung periksakan telinga kalian ke ahlinya. Nah dok, kalau misalkan udah terlanjur tuh dok, kita udah mencoba bersihin sendiri dan ternyata sampai luka telinganya, atau beberapa seringkali tuh Sobat IMC mungkin mengalami ada keluar cairan di telinga. Nah itu biasanya karena apa dok? Nah, banyak ya, infeksi itu bisa terjadi di telinga luar, telinga tengah, telinga dalam gitu ya. Kalau yang mungkin dimaksud adalah telinga luar ya, dari daun telinga sampai ke benang telinga. Itu banyak anatomi yang kita lalui, terutama kulit ya. Kulit itu bagian luar itu ada folikel rambut kita bilang. Jadi berpori-pori. Pori-pori itu adalah tempat masuknya kuman, bakteri, atau apapun yang kita treat pada telinga kita, sehingga menjadi sumber infeksi. Nantinya akan menjadi ya pencetusnya dari situ awalnya, karena telinga sempit, nyeri, wah nggak karuan deh tuh ya, sakutnya. Kemudian dibiarkan lagi lama diobatin tanpa
pengetahuan dokter atau tidak diawasi oleh ahlinya, lalu infeksinya meluas sampai ke telinga tengah, bisa ke telinga dalam, dan macam-macam deh itu ya. Jadi ya lebih baik begitu ada tanda nyeri atau tidak nyaman atau terasa penuh, lebih baik langsung kontrol ya. kontrol ke dokter THT. Nah, berarti telinga kita itu terdiri dari tadi kalau kita dengar ada telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam gitu ya dok iya. ya. Nah mungkin ini juga informasi yang berguna buat teman-teman, buat sobat IMC. Jadi kalau misalkan udah mulai telinga kita sakit-sakit nih karena kita sotoy, kita mau coba bersihin sendiri tapi malah luka, buruan langsung periksa ke dokter THT. Nah kalau misalkan udah terlanjur infeksi gitu ya dok ya, dari telinga luar, telinga tengah, sampai telinga dalam, itu pengobatannya bisa seperti apa dok tahapnya? Bisa sembuh nggak dok? Ya, tentu pertanyaan itu dilihat dari case by case ya. Jadi macam-macam kasus, macam-macam penanganan. Beberapa kasus yang mungkin sering dilakukan itu adalah infeksi telinga luar ya. Tata laksananya memang harus ada intervensi, tetes dengan obat minum gitu ya. Tentu juga sebelumnya di anamnesa, dievaluasi oleh dokter yang bersangkutan gitu ya. Nah, pertanyaan tadi apa? Bisa disembuhkan atau ya, rata-rata memang bisa disembuhkan dengan ketertiban dari pasien ya, patuh minum obat, kemudian mengikuti arahan dokter untuk tidak, biasanya kita bilang tidak boleh kena air gitu ya, artinya supaya tidak memperberat dari infeksi sendiri gitu ya. Oke. Kalau pasiennya bisa seperti itu, bisa patuh, semua bisa sembuh. Oh, nah ada nggak sih dok sampai tata laksana di bagian telinga itu, misalkan obat tetes tadi ya dok ya, biasanya kan kita mungkin dokter kasihnya obat tetes, sampai yang lebih ekstrim ada yang membutuhkan tindakan-tindakan hebat gitu dok, karena tadi sebenarnya hal simple, infeksi kita biarkan sampai tindakan-tindakan ya mungkin pembedahan gitu, ada nggak dok? Ya, mungkin infeksi telinga luar rata-rata kita bisa obati dengan tetes dengan obat ya. Tapi untuk telinga tengah, jika sudah terjadi infeksi, yang paling fatal adalah menyebabkan gendang telinga itu sendiri berlubang, kemudian infeksi yang di dalam tidak tuntas, sehingga meluas ke tulang pendengaran, ke area sekitarnya, sehingga bagaimana trik menghentikan infeksi yang ada di tengah-tengah sehingga dia bisa tenang, kemudian bisa ditutup lagi gendangnya. Oke, memperbaiki kerusakan yang ada di gendang telinga tadi. Oke, nah jadi sobat IMC jangan sepelekan kalau telinga kamu udah mulai sakit-sakit, habis kamu mungkin manipulasi dibersihin telinganya, jangan dibiarkan, jangan didiemin, yuk segera cek ke dokter ahli THT. Nah mungkin sebelum kita tutup dok, kita akhiri dari dokter Ferdinand, ada nggak pesan-pesan yang mau disampaikan buat sobat IMC? Iya, tadi seperti yang awal tadi ya, telinga memang harta kita, jadi kita jaga bersama dengan cara periksa dengan periodik atau tidak memperlakukan telinga berlebihan. Oke gitu deh, thank you dok buat waktunya. Bye sobat IMC, sehat terus dan jaga telinga kamu ya. Dadah.